Kami mau katakan tanpa Tuhan kami nggak sanggup. Tanpa Tuhan kami nggak mampu. Tanpa Tuhan kami sangat terbatas. Kami butuh pimpinanmu Tuhan. Kami butuh tuntunanmu. Seringkali kami bisa salah ngerti. Tetapi karena Engkau Tuhan selalu menyatakan pengertian wahyuan. Sehingga apa yang awalnya kami nggak ngerti, suatu kali kami bisa mengerti. Dan itu bukti bahwa Engkau Tuhan mengerjakan kebaikan bagi setiap kami. Bahwa kami berjalan hari-hari ini, tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah hebat, karena kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Jamah setiap kami, firman-Mu biar bekerja secara khusus, masing-masing pribadi dijamah sama Tuhan. Sore malam hari ini, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Yang pertama saya mengucapkan selamat hari Natal dulu. Bisa gak lihat kiri kanan ada ngomong gini, Merry Christmas, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Yes. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Irwan, terima kasih saya bisa diundang ke tempat ini, makasih Pak. Dan kapan hari saya sempat memberitakan firman berbagi hidup di ibadah youth kalau nggak salah waktu itu, ya. Dan hari ini dapat kesempatan untuk melayani di ibadah Natal, ini sebuah kehormatan. Nah, saya hari ini dikasih tema tentang Yesus yang membawa pengharapan yang baru. Berapa banyak percaya bahwa Yesus membawa harapan baru buat hidupmu? Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saya belajar dalam hidup bahwa semua orang itu pasti punya harapan. Setuju ya? Pasti punya harapan. Terlepas apapun keadaannya pasti kepengen sesuatu yang lebih baik di masa depannya. Gak ada namanya orang hidup, saya kepengennya tahun depan lebih buruk Pak daripada tahun ini Pak. Gak mungkin. Semua orang pasti punya harapan untuk masa depannya lebih baik. Untuk pernikahannya lebih baik, bisa dipulihkan. Bahkan yang belum menikah punya harapan tahun depan bisa menikah. Yang jomblo katakan amin. Ya, ada yang punya harapan supaya tahun depan ini karirnya meningkat, pekerjaannya lebih baik, dan bahkan hidupnya bisa jadi berkat. Ada yang rindu supaya kesehatannya lebih baik, mungkin hari ini ada yang sakit. Mungkin orang gak ngerti apa yang Anda alami. Anda punya harapan supaya Tuhan sembuhkan. Semua orang punya pengharapan. Nah, Roma 15 ayat 12 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ya, saya akan bacakan, bisa ditampilkan di belakang bisa nggak? Atau ayatnya bisa nah ini luar biasa. Anda bisa lihat ayatnya di sebelah kanan kiri ada ayatnya? Ada? Kalau nggak ada lihat aja dengan iman gitu ya, percaya. Haleluya. Oke, Roma 15 ayat 12 di sini dikatakan dan ini pula yang dikatakan oleh Yesaya, oleh Nabi Yesaya. Dari keturunan siapa? Isai. Akan muncul seseorang yang akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada dialah bangsa-bangsa itu akan apa? Berharap. Dan kita tahu pewahyuan ini digenapi, ini bicara tentang Yesus. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kepada Yesuslah bangsa-bangsa itu mestinya berharap. Saya belajar dalam kehidupan saya sampai detik ini, hari ini usia saya 42 tahun. Dan saya belajar satu prinsip dalam kehidupan, bahwa hanya Yesus adalah tempat yang terbaik untuk kita berharap. Yang setuju katakan amin. Setuju ya? Apapun yang kita harapkan, tadi kita baca di dalam Roma 15 ayat 12, taruh pengharapanmu cuma di dalam Yesus. Saya ada 5 alasan yang saya belajar. Kenapa cuma Yesus yang layak untuk kita harapkan?
Yang pertama ini, saya belajar bahwa kenapa cuma Yesus yang paling layak diharapkan. Yang pertama adalah cuma Dia yang berjanji dan terbukti. Hanya Dia Yesus yang berfirman dan itu bisa terjadi. Kita coba lihat ayatnya Yesaya 7 ayat 14. Anda mesti ngerti backgroundnya. Yesaya menulis nubuatan ini adalah kira-kira 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dia mendapatkan isi hati Tuhan. Di sini dikatakan Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Ini 700 tahun sebelum kelahiran Kristus. Menariknya di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 25. Ini digenapi tepat seperti apa yang dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh nabi. Di sini dikatakan Nabi Yesaya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia siapa? Yesus. 700 tahun sebelumnya tidak ada satu manusia pun yang melihat akan adanya kelahiran Kristus. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, pasti itu terjadi. Amin. Karena itu berharaplah kepada Yesus yang perkataannya bisa dipercaya. Kalau dia berjanji menyertaimu, dia akan menyertaimu selama-lamanya. Kalau dia berjanji akan menolongmu, dia akan menolongmu. Kalau dia berjanji akan memampukanmu, dia pasti akan memampukan Anda. Itulah perkataan Tuhan. Kenapa Yesus yang paling layak untuk dijadikan tempat berharap? Cuma Dia yang perkataannya terbukti. Katakan amin. Yang kedua yang saya belajar, kenapa cuma Yesus yang layak untuk dijadikan tempat berharap? Simple. Karena hanya Dia yang sanggup menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Udah gak ada yang lain. Anda kalau mau berharap, berharaplah kepada yang terbesar, yang terkuat, terdahsyat dalam kehidupan ini. Namanya siapa? Yesus, sudah gak ada yang lain. Di sini dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga apa? Pengertiannya. Jangan berharap sama uang. Karena apa? Uang nilainya bisa naik turun. Berharap kepada yang punya segala-galanya. Namanya Yesus. Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Tidak tertandingi. Buat apa berharap kepada manusia kalau bisa berharap kepada yang menciptakan manusia? Katakan amin. Buat apa berharap kepada pohon, matahari, dan yang lain? Kalau kita bisa berharap kepada yang menciptakan semuanya. Namanya siapa? Yesus. Hari ini makanya pilihlah untuk berharap hanya kepada Yesus. Sebab Dia yang menciptakan apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, come on. Yang ketiga yang saya belajar, kenapa hanya Yesus yang layak dijadikan tempat pengharapan? Simple. Karena hanya Dia yang terlalu mengasihi kita. Kalau mau berharap, cari orang yang benar-benar mengasihi Anda. Karena Dia bakal lakukan yang terbaik buat kita. Yohanes 3, 16, ayat yang favorit yang kita tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan siapa?
akan setiap kita. Amin. Karena saking Tuhan sayangnya sama kita, sehingga ia telah mengaruniakan, dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa? Kekal. Kalau Anda mau menjadikan tempat berharap, pastikan tempat pengharapanmu adalah yang terlalu mengasihimu. Yesus sampai tinggalkan tahtanya. Yesus sampai tinggalkan kenyamanannya. Cuma untuk apa? Jadi manusia dan kepengen dekat sama manusia. Untuk membuktikan bahwa aku bukan cuma Tuhan yang seringkali cuma didengar melalui suara, didengar melalui hal-hal yang lain. Tapi aku juga Tuhan yang rindu dekat, dan aku rindu jadi manusia supaya aku bisa berinteraksi dengan manusia. Yesus lakukan itu semua karena untuk menyatakan bahwa dia Tuhan yang mengasihi kita. Namanya mengasihi itu pengennya dekat, betul gak? Kalau Anda punya orang yang cinta sama Anda, saya yakin dia kepengennya dekat sama kita. Dan kita pun juga pengen dekat sama dia. Jadikan Yesus tempatmu berharap, karena apa? Cuma dia yang terlalu mengasihi kita. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Terus gimana? Coba pemain keyboard ikutin yuk. Sama-sama kita nyanyi. Amin. Ya Yesus sayang. Semua katakan. Ya Yesus sayang. Ya Yesus, dia sayang. Sekali lagi dong, sekali lagi katakan sama-sama. Ya Yesus, ya Yesus sayang. Katakan ya Yesus sayang. Ya Yesus, dia sayang. Lanjutin lagu sekolah minggu. Oh giranglah, nyanyikan sama-sama. Oh giranglah oh girang. Semua pujikan lagu ini bersama-sama. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta. Oh giranglah, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, Tuhan Yesus. Nyanyikan. Oh girang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Anda mau berharap, ya berharap sama yang terlalu mencintai Anda, betul gak? Sampai dia relakan semuanya, supaya hidupmu dan hidupku jadi lebih baik. Supaya hidupmu dan hidupku jadi berarti. Makanya berharapnya sama Yesus, jangan sama yang lain. Yang lain bisa mengecewakan, Yesus tidak pernah mengecewakan, amin. Berharap kepada Yesus. Berikutnya, saya belajar bahwa yang berikutnya bahwa kenapa cuma Yesus yang paling layak untuk jadikan tempat berharap. Karena cuma dia yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap apa? Sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai kapan? Selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya,
kedahsyatannya, kemurahannya tetap sama. Yang percaya katakan amin. Manusia bisa berubah, betul nggak? Dulu sayang banget sama kita, hari ini mungkin bisa jadi berbeda. Manusia tuh kasihnya terbatas, kuasanya terbatas, betul nggak? Tapi Tuhan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang mengasihi, Dia tetap Tuhan yang mencintai, Dia tetap Tuhan yang ajaib, Dia tetap Tuhan yang bisa melakukan perkara yang heran bagi kita semua yang percaya katakan amin. Kalau engkau mau berharap sama yang gak pernah berubah, namanya Yesus. Alasan kelima yang saya temukan, kenapa cuma Yesus yang paling layak untuk dijadikan tempat berharap. Yang kelima saya belajar ini, karena rencananya itu selalu lebih besar dari rencana kita. Ini penting, kita coba lihat ayatnya dulu. Yesaya 55 ayat 9 di sini dikatakan, seperti langit itu lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalannya Tuhan lebih tinggi daripada jalan siapa? Jalan kita. Pemikiran Tuhan lebih tinggi daripada pemikiran kita. Saya kenapa sampai hari ini tetap berharapnya sama Tuhan? Karena ketika saya berharap sama Tuhan, Tuhan selalu lakukan yang lebih baik daripada apapun yang saya bisa harapkan. Selalu. Saya mau kenalkan Anda hati Bapa di surga. Hati Bapa di surga itu kayak gini loh. Kalau anaknya minta roti, tahu nggak dikasihnya apa? Sandwich. Maksudnya gimana Pak? Gak cuma dikasih roti, tapi dikasih roti sama isi-isinya. Itulah Tuhan kita. 5 roti dan 2 ikan ketika diserahkan, bisa kasih makan berapa orang? Sisa berapa? 12 bakul itu tidak pernah terpikirkan, tetapi selalu Tuhan tambahkan. Makanya pengharapanmu harus di dalam Tuhan, karena Dia punya rencana, impian selalu lebih besar dari apapun yang kita bisa bayangkan. Amin. Saya gak pernah berpikir hari ini Tuhan percayakan ini dan itu, gak pernah kepikir sama sekali. Saya waktu itu cuma mikir Tuhan bisa survive aja udah puji Tuhan. Tetapi saya punya Tuhan yang selalu menambahkan dari apapun yang saya bisa harapkan. Makanya hari ini berharap sama Yesus. Karena Dia selalu membuat lebih besar daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini jangan berhenti berharap kepada Yesus. Ayo ngomong sama dirinya gini, jangan berhenti berharap pada Yesus. Katakan buat dirimu, jangan berhenti berharap pada Yesus. Sebut namamu dan katakan kayak saya gini, Frankie, jangan berhenti berharap sama. Ayo sebut namamu masing-masing, katakan, ayo. Jangan berhenti berharap kepada siapa? Galatia 6 ayat 9 mengatakan ini. Jadi jangan lelah berbuat baik, karena kelak kita pasti akan menuai apa? Hasilnya, asalkan kita tidak. Kalau kita nggak nyerah, kau akan menuai hasilnya. Karena itu jangan berhenti berharap sama Yesus, amin. Bisa jadi ada beberapa yang sedang menanti sekian lama, jangan berhenti berharap sama Yesus. Penantianmu tidak pernah sia-sia. Perjuanganmu gak pernah sia-sia Bapak Ibu teman-teman. Amin. Jangan berhenti berharap. Karena cuma orang yang tidak berhenti berharap, engkau akan menuai hasilnya. Saya belajar ada begitu banyak berkat ketika engkau tidak berhenti berharap sama Tuhan. Orang yang tidak berhenti berharap, yang pertama saya belajar ini, engkau akan dibawa masuk dalam satu kemustahilan kepada kemustahilan berikutnya. Orang yang tidak berhenti berharap, kau akan mengalami kemustahilan Tuhan. Yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Waktu saya umur 20 tahun, saya masih ingat banget. Pemain keyboard dong, main di apa ya, di D deh. Saya tuh hari-hari itu ketika saya usia 20 tahun, saya tuh lumayan beberapa kali lah nemenin Bang Frankie Sihombing. Dia seringkali pelayanan ke Surabaya, saya lagi kuliah di Surabaya.
Saya beberapa kali dapat kesempatan nemenin dia. Ya. Sampai satu waktu, saya masih ingat banget itu ada di sebuah universitas namanya Wijaya Kusuma di kota Surabaya. Nah di universitas itu ada KKR tuh ceritanya. Saya ngelihat hari itu banyak anak muda di jamaah Tuhan. Saya nggak pernah lupa ada 2 lagu yang dia nyanyikan, ada Bang Franky nyanyikan. Lagu pertama ini, sungguh indah kau Tuhan. Kita tahu lagu ini ya semuanya. Ya dan itu hari itu ada lawatan Tuhan luar biasa banget, disambung sama lagu ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Itu 2 lagu favorit di zaman itu. Banyak orang diberkati dan saya ngelihat hari itu ketika altar call, ketika ada undangan untuk anak-anak muda mereka terima Tuhan. Mereka dijamah sama Tuhan. Wow, banyak banget yang maju, nangis, mereka menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Nah, saya itu berdiri waktu itu di sebelah kanan stage. Saya ikutan nangis tuh, karena saya merasakan hari itu hadirat Tuhan begitu manis, nggak bisa diceritakan. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu perkataan yang saya keluarkan. Saya nangis, saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai Franky yang di sana, Tuhan juga bisa pakai Franky yang di sini. Gitu doang doanya. Doanya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Simple aja. Luar biasanya gini. 1 tahun setelah itu, saya tuh udah lama nggak pernah mimpin pujian. Udah lama karena waktu itu lebih banyak dipercaya itu main drum di gereja. 1 tahun setelah itu, singkat cerita gereja di mana saya digembalakan lagi kekurangan worship leader. Akhirnya mereka tuh dengar, si Franky itu dulu pernah mimpin pujian, kelihatannya kok bisa. Tiba-tiba dikasih jadwal, setelah sekian lama gak pernah mimpin pujian, langsung ditodong jadwal, suruh mimpin langsung KKR, bayangin. Ini udah lama gak pernah mimpin, langsung dibawa masuk dalam pencobaan. Akhirnya saya ketika dikasih kepercayaan, ya udah ayo kita kerjakan, kan emang udah nggak ada orang, mau nggak mau ya udah Ki kamu bisa nggak, yaudah yuk. Lucunya gini, saya baru tahu ternyata saya kembali memimpin pujian itu di sebuah KKR anak-anak muda yang diadakan gereja di lokasi yang sama di Universitas Wijaya Kusuma. Itu luar biasa banget Tuhan. Setahun sebelumnya cuma berkata-kata. Setahun sesudah itu yang gak masuk akal, yang gak mungkin, yang mustahil bisa jadi kenyataan. Cuma mulai dengan sebuah perkataan. Dan saya kalau ngelihat hidup saya hari ini, beberapa tahun lalu, saya hari ini sering kontakkan sama Bang Franky, ngobrol dan segala macam. Saya hari ini cuma tahu satu hal sih. Kalau harapanmu pada Yesus, yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin loh. Hari ini sekalipun engkau cuma bisa nangis, cuma bisa berkata-kata, Tuhan itu menangkap setiap kata-kata imanmu. Tuhan menangkap setiap kata-kata pengharapanmu. Jadi hari ini berani untuk berseru sama Tuhan. Alkitab mengatakan siapa yang berseru di dalam nama Yesus akan apa? Diselamatkan. Kau akan terima kasih karunia Tuhan. Amin. Orang yang tidak berhenti berharap kepada Yesus akan dibawa masuk ke dalam dimensi cek. Orang yang tidak berhenti berharap kepada Yesus akan dibawa masuk ke dalam dimensi kemustahilan. Itu yang pertama. Jadi jangan berhenti berharap sama Yesus. Hari ini saya berdoa ada setiap Anda yang mungkin lagi capek, lagi lelah. Saya berdoa ada kekuatan baru buat Anda. Ada firman yang membangkitkan Anda lagi. Ya, yang kedua saya belajar ada berkat yang kedua di dalam ketika kita tuh nggak berhenti berharap kepada Yesus. Orang yang berhenti berharap kepada Yesus, maka dia akan tetap memiliki semangat untuk hidup. Amin. Kalau orang udah nggak punya pengharapan, pengennya tuh mati terus. Dikit-dikit ngomongnya mati, dikit-dikit ngomongnya sudahlah, mendingan aku dipanggil pulang deh. Hati-hati dengan perkataan Anda.
Hati-hati, karena perkataan itu punya kuasa. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, Alkitab katakan. Hari ini kembali berharap sama Yesus. Jangan lagi katakan mati aku, mati aku. Katakan bersama Yesus aku bisa lakukan perkara yang besar. Amin. Ada lagu lama. Tadi main di mana, Dide? Coba di FF. Wah, ini lagu zaman sekolah minggu nih. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus. Asik. Bersama Yesus, katakan. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah. Sekali lagi dari atas, come on. Bersama, sambil tepuk tangan. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan. Katakan semuanya. Untuk masalahku, amin. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia raja segala. Katakan Yesus sama-sama. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus tabib yang ajaib. Katakan dia menyembuhkan, dia raja segala. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jangan berharap kepada siapa? Tadi ada yang salah ngomong kelihatannya nih. Saking semangat kadang-kadang bisa salah ngomong gitu. Gak apa-apa. Yang penting hatinya sama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Orang yang punya pengharapan, dia jadi tetap semangat untuk hidup. Di sini siapa yang ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun? Ingat kisah itu? Dia orang yang kaya backgroundnya. Kalau enggak dia enggak bisa pergi ke dokter. Alkitab menceritakan, dia sudah berulang kali mencoba ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan kesembuhan. 12 tahun pendarahan itu bukan hal yang gampang. Saya cukup yakin dia mungkin udah depresi, udah stres, mentalnya mungkin udah kena gitu. Dia mungkin udah gak tahu harus gimana dalam hidupnya. Mungkin kondisi fisiknya udah kurus, habis, pucat. Tapi ketika dia dengar nama Yesus, dia tidak berhenti berharap. Sekalipun Yesus lagi jalan, gak apa-apa, dari belakang aku jamah jubahnya, aku bisa sembuh. Tuh lihat, orang yang punya pengharapan di dalam Yesus, dia tetap punya keinginan untuk melanjutkan hidup. Dan singkat cerita, wanita ini disembuhkan. Saya berdoa hari ini ada pemulihan dahsyat dalam kehidupan Anda. Amin. Jangan berhenti berharap kepada, itu baru benar ya. Yang ketiga yang saya belajar bahwa orang kalau tidak berhenti berharap kepada Yesus, maka gini loh, ada jarak antara engkau berharap dan nanti satu kali yang engkau harapkan jadi kenyataan, betul? Ada waktunya kita masih nunggu, betul gak? Saya waktu itu ketika cuma ngomong doang juga habis itu nunggu, dibentuk, diproses, gak mudah. Orang yang tidak berhenti berharap, ketika engkau menunggu, nunggunya jadi lebih ringan. Amin. Karena engkau tahu pengharapanmu di dalam Tuhan gak pernah sia-sia, gak pernah mengecewakan. Suatu kali ketika dalam masa penantian saya baca firman Tuhan, saya tuh diingetin loh. Roma 8 ayat 25, ini gak saya catat di catatan saya, tapi dalam bahasa Inggris bagus banget terjemahannya dikatakan seperti ini. Semakin lama kita menunggu, semakin besar yang Tuhan bisa nyatakan.
Saya waktu dengar firman itu saya baca, saya jadi bangkit lagi, jadi semangat. Oh Tuhan, kalau pembentukanku itu lama, artinya kepercayaanmu itu bakal besar dalam hidupku. Saya mau tanya, kalau Anda bangun rumah ukuran 50 meter persegi, sama ngebangun apartemen 5 hektar, kira-kira prosesnya lebih lama yang mana? Beda ya. Kalau bangunnya gede, ya kan, itu prosesnya lama, perencanaannya, bangun pondasinya, ngisi interiornya, eksteriornya, timnya juga berbeda. Lihat, semakin lama kita menunggu, semakin besar yang akan Tuhan percayakan. Makanya jangan berhenti berharap kepada Yesus. Karena apa? Karena ketika engkau berharap terus sama Yesus, engkau gak kecewa. Karena engkau tahu penantianmu gak pernah sia-sia. Menunggu jadi lebih ringan karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Yang keempat yang saya belajar, jangan berhenti berharap kepada Yesus. Karena apa? Kalau engkau tidak berhenti berharap kepada Yesus, makanya ketika engkau berkorban atau engkau mesti menabur, orang gak berhenti berharap kepada Yesus itu gini, kalau dia disuruh menabur, itu menabur jadi lebih mudah. Kita mengatakan, siapa yang menabur benih sambil menangis dan mesti berjalan maju. Kita ngomong bukan pakai kata semoga. Mazmur 126 ngomong di situ dikatakan pasti pulang menuai dengan bersorak sorai dan membawa berkasnya. Hari ini mungkin ada yang datang ke tempat ini kau sedang menangis. Tuhan kapan ya? Kapan aku bisa ngalamin terobosan dalam hidupku? Percaya, waktu Tuhan tuh selalu ada bagi kita. Kalau hari ini memang waktunya kita masih disuruh nabur, menaburlah yang terbaik. Karena akan tiba musim berikutnya, akan tiba musim tuaian bagi kita. Amin. Jangan lelah untuk menabur dalam hidupmu. Saya masih ingat sekali momen yang gak mudah. Saya cerita pengalaman terakhir aja. Waktu awal pandemi, saya tuh kehilangan banyak hal. Pertama, kehilangan satu kantor. Saya tuh baru pakai kantor itu baru 4 bulan. Dibangun dengan nilai yang cukup fantastis. Rasanya udah seneng banget punya kantor yang saya impikan untuk bisa melatih begitu banyak tim praise and worship. Karena saya memang dipanggil untuk memperlengkapi di area pujian penyembahan. Tapi sampai di sana baru dipakai 4 bulan, tiba-tiba kantornya gak bisa dipakai. Saya masih ingat banget, saya mesti meninggalkan kantor itu bulan Maret 2020. Gak berhenti di situ, kehilangan satu trip yang besar, mestinya membawa 130 orang bisa berangkat ke Israel dan mau bikin sebuah live recording di area Danau Galilea. Wah, keren banget, udah dipersiapkan. Bubar, batal, gak jadi semua. Dan di momen yang sama, sekalipun udah gak ada jadwal, udah gak tahu gimana, tapi kan cicilan jalan terus, betul kan? Mau gak mau harus relakan satu mobil mesti dijual. Gak gampang. Hari itu kami cuma belajar bersyukur. Itu musim yang gak mudah buat kami. Tabungan kami bisa dikatakan terbatas, ya, sangat terbatas. Dan lucunya gini, ketika saya menghampiri Tuhan ada 2 hal yang dinyatakan saya sama istri. Yang pertama tuh kami tiba-tiba dalam kondisi ekonomi yang terbatas, gak tahu kenapa tiba-tiba diingatkan nama-nama teman yang sudah lama kami gak kontak. Itu lucu. Ada satu teman kelompok sel yang udah lama kami gak kontak. Tiba-tiba kayak digerakin untuk kontak dengan dia. Dan istri saya yang kontak, dan lucunya benar ternyata suaminya itu kehilangan pekerjaan, ya. Harusnya jadi seorang Grab driver. Ya, dan akhirnya apa yang dikerjakan itu nggak jalan semua. Bahkan mobilnya udah dijual, bahkan mereka ini dihidupi satu keluarga, yang menghidupi itu adiknya. Kondisinya lagi minus banget, nggak mudah banget. Dan akhirnya saya sama istri akhirnya berdoa gitu, Tuhan kami mesti ngapain? Kok ya didatangkan orang-orang yang seperti ini? Pasti ini ada maksud Tuhan. Akhirnya singkat cerita, kami digerakkan untuk menabur di musim yang gak mudah. Saya lagi kehilangan banyak hal dan masih menabur. Tapi karena saya tahu saya punya Tuhan
Tuhan saya ini adalah Tuhan yang seringkali itu cuma seringkali nguji. Kalau kita nggak terikat berkat, makanya dikejar berkat gitu doang sebenarnya. Kalau kita mau taat, di balik ketaatan itu ada kebajikan dan kemurahan yang bakal mengikuti, itu doang sebenarnya. Jadi hari itu ketika kami lagi suruh nabur, kami akhirnya memilih untuk taat dan nggak tahu kenapa tiap kali berapa yang mesti ditabur. Saya sama istri ini bisa dikatakan selalu kompak, selalu sehati. Nah dalam musim yang seperti itu, gak berhenti dengan taburan. Saya udah gak ada pemasukan sama sekali. Tiba-tiba istri saya itu cerita sama saya gini, yang ya udah kalau kali ini memang kamu belum ada pemasukan, ya udah aku mau kerja lebih lagi. Dia akhirnya ngomong, dia akhirnya nunjukin. Ada beberapa account Instagram yang ditunjukkan sama saya. Yang kamu tahu nggak, yang ini loh orang tuh bisa jual harga kue, ini nggak masuk akal. Buat saya ya, jual harga kue 300.000 itu udah mahal banget beneran. Tapi ketika istri saya tunjukin, yang ini harga kuenya 2 juta, ya ampun itu harga kue apa cicilan rumah gitu, saya mikir gitu. Beneran ada yang mau beli, ada yang ini loh bahkan ada yang dijual 3 juta, 5 juta. Beneran yang itu kue bisa harga segitu. Jadi istri saya ini tukang bikin kue, dia tunjukin. Terus dia ngomong kayak gini, aku percaya suatu kali hargaku bakal naik. Waktu itu dia masih harganya intinya jauh lebih murah lah daripada hari ini gitu. Tapi waktu itu cuma beriman aja, cuma punya pengharapan aja. Suatu kali harga kueku bakal naik. Dan orang akan menghargai juga hasil karyaku pelan-pelan. Oke? Jadi maksudnya gimana? Gak apa-apa, aku jual murah dulu. Supaya nanti pelanggannya banyak, nanti lama-lama harganya dinaikkan. Saya ngomong sama dia, saya mikir gini, ini melawan hukum ekonomi. Betul nggak? Orang kalau udah suka dengan harga murah, udah terikat dengan harga murah, ketika harganya dinaikkan pelanggannya lari, betul nggak? Kalau bisa sudah murah, semakin murah dan semakin murah, betul nggak? Pengennya orang-orang gitu kan? Itu kejem namanya ya. Tapi biasanya memang market udah kayak gitu. Tapi istri saya punya pandangan berbeda, enggak. Aku akan jual dengan harga sekian, tapi desainnya aku bikin bagus ya. Aku selalu kasih effort yang terbaik. Wah, luar biasa. Dan singkat cerita, beberapa bulan itu berjalan, dia terima order 1, 2, belum banyak. Tapi dia setia, dia selalu tabur yang terbaik. Orang bayar sekian, dia kasihnya selalu jauh lebih baik dari apa yang dibayarkan. Singkat cerita, beberapa bulan setelah itu, harga kuenya bisa bertambah naik dan naik. Dan saya bersyukur di satu titik, justru pemeliharaan Tuhan itu melalui istri saya. Semuanya bisa ke cover, gak pernah kepikir. Bahkan sampai ada titik kadang-kadang nolak-nolak order, betul ya sayang ya? Iya. Itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna di musim pandemi yang kita gak ngerti ini bakal berujung seperti apa. Tetapi karena kita tidak berhenti berharap, kita berani nabur yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik, Tuhan pun tidak tinggal diam, amin. Alkitab cuma ngomong kayak gini, bagi dialah yang mengerjakan lebih dari yang kita doakan atau pikirkan. Nah kadang-kadang orang cuma berhenti di doa, gak pernah mau mikir. Istri saya hari itu mikir, gimana caranya, dia lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Sampai hari ini kami mengalami pemeliharaan Tuhan dari sisi finansial. Gak berhenti di sana, musim yang gak mudah, saya pun dikasih hikmat sama Tuhan. Ki, kamu bisanya apa? Saya mikir, ya saya bisanya bikin video tapi worship gitulah. Karena udah gak ada jadwal, udah gak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya bikin video di kamar gitu, worship aja, saya namakan itu penyembah rumahan. Ya. Karena waktu itu udah gak ada di gereja juga, udah gak ada ibadah gitu, semuanya online, semuanya dari rumah semua kan. Akhirnya bikin video, ngajak satu temen videografer, ngajak satu teman lagi pemain keyboard, udah. Singkat cerita kira-kira hampir 1 tahun itu ada 30-40 video itu terkumpul. Tanpa tahu 1 tahun setelah itu saya bakal ketemu sama siapa, saya gak pernah tahu. Tiba-tiba 1 tahun setelah itu bulan Maret 2021, saya ketemu dengan seorang CEO dari sebuah TV kabel gitu. Ternyata dia mau bikin channel musik rohani. Dan dia ketemu saya, dia nanya, Pak Franky, Bapak bisa gak saya kontrak? Kontrak gimana? Tiap bulan tolong setor video sama saya Pak.
Karena ini channel musik rohani, videonya mesti baru terus setiap bulan. Wah, saya ngomong, seperti kasih Tuhan ya Pak ya, selalu baru setiap pagi gitu. Saya bercanda gitu. Iya Pak, mesti. Dan kami sudah ada budget produksinya buat Bapak. Tolong Bapak bikin yang baik, rekrut yang terbaik, produksinya mesti bagus Pak. Supaya apa? Ketika ditampilkan itu tuh benar-benar memberkati. Jangan yang suaranya keresek-keresek nggak karo. Saya nggak mau Pak, yang terbaik. Budget produksinya dikasih. Terus saya ngomong sama dia gini, loh Pak, kok bisa pas ya Pak ya? Saya selama setahun terakhir ini sudah punya 30-40 video yang siap ditayangkan. Dia kaget. Singkat cerita, boleh nggak Pak tolong kirimin segera ke saya? Karena 3 minggu lagi channelnya udah mesti running Pak. Jadi Bapak tolong kirim sekarang. Singkat cerita, hari itu saya teken kontrak, gak lama setelah itu video diserahkan. Dan sampai hari ini produksi terus jalan. Finansial diberkati dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lihat. Gak masuk akal ya? Ketika engkau tidak menyerah di dalam musim yang tidak mudah, Tuhanmu tidak pernah tinggal diam. Dia ada melihat kesungguhan hatimu. Jangan takut menabur di musim yang dingin. Karena musim berikutnya akan datang musim tuayan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Dia Tuhan akan melakukannya bagi semua, kita semua, karena dialah tempat pengharapan yang terbaik. Yang percaya katakan Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Saya cuma mau tampilkan satu ayat penutup aja. Berapa banyak yang merasa diberkati dan dikuatkan sore hari ini? Amin. Katakan Tuhan Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus ajaib. Tolong tampilkan di multimedia Ibrani 10 ayat 23 sebagai ayat penutup. Ada di slide saya, slide paling terakhir. Ibrani 10 ayat 23. Saya rindu kita mau baca ini bersama-sama. Jadikan ini sebagai kekuatan untuk engkau melanjutkan hari-harimu. Jadikan ini sebagai kekuatan untuk engkau memasuki tahun yang baru. Amin. Kita lihat Ibrani 10 ayat 23. Multimedia tolong bantu. Kita mau baca bersama-sama. Semuanya bisa lihat? Semuanya bisa lihat? Singer boleh gak ke kiri dan ke kanan dulu ya. Kali ini boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan dulu ya. Kita mau baca firman ini bersama-sama. Siap? Siapkan suara yang terbaik. Amin. Ibrani 10 ayat 23. 3, 2, 1. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dan Ia akan menepati. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu gak cuma berjanji, tetapi Dia menepati. Kelahiran Kristus awalnya cuma nubuatan, awalnya cuma perkataan dari tempat yang maha tinggi. Tetapi kalau Tuhan berfirman itu pasti terjadi. Hari ini makanya kalau engkau pengen pengharapanmu tetap utuh, pegang janji firman Tuhan. Baca firman, amin. Supaya engkau kuat, engkau terus renungkan janji Tuhan itu. Dan itu bisa tergenapi dalam hidup kita. Hari ini saya gak tahu, mungkin ada orang-orang yang baru datang pertama kali ke acara Natal seperti ini. Tuhan juga mengasihi Anda. Tuhan peduli sama Anda. Dia rindu sesuatu yang baru, harapan yang terbaik terjadi di hidup Anda. Karena Dia bukan cuma Tuhan atas satu orang, Dia Tuhan atas semua orang. Dia mengasihi semua kita, amin. Mari kita ambil waktu saat ini. Yes. Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau nyata Tuhan di tempat ini. Kasih-Mu melawat setiap kami sore hari ini. Kuatkan setiap kami yang lagi dalam tekanan Tuhan. Aku berdoa ada kekuatan yang baru bagi setiap kami. Bagi setiap mereka yang imannya lagi goyah, Tuhan aku berdoa hari ini bangkitkan mereka lagi. Sirnakan semua keraguan dan gantikan dengan janji firman Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hari ini kalau engkau pertama kali, mungkin engkau gak pernah datang ke event seperti ini. Bisa jadi mungkin selama ini engkau kenal Kristus mungkin cuma dari kata orang. Hari ini ambil langkah secara pribadi. Untuk engkau apa? Percaya di dalam Dia yang bisa memberikan pengharapan. Percaya di dalam namanya yang bisa memberikan kau keselamatan. Percaya di dalam namanya yang bisa memberikan kau kepastian dalam kehidupan ini.
Hari ini saya mau menantang setiap orang, kalau ada di tempat ini, hari ini kau rindu untuk mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau rindu mengalami janji Tuhan di dalam hidupmu, kalau engkau rindu punya pengalaman yang baru bersama dengan Yesus yang kau gak pernah alami sebelumnya. Bisa jadi mungkin seringkali hari-hari ini engkau terintimidasi, engkau ketakutan, hidupmu kayak di dalam ketakutan setiap hari. Tuhan mau bebaskan Anda. Dan engkau mungkin gak pernah terima Yesus secara pribadi di dalam hidupmu. Kalau hari ini kau sudah mendengar firman ini, saya mau katakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satu nama yang bisa diharapkan selain cuma nama Yesus. Hari ini kalau engkau, Tuhan sudah berbicara di hidupmu dan kau rindu untuk mengenal Yesus secara pribadi, engkau bisa angkat tangan dari tempat di mana engkau berada saat ini. Yes, bukan ada orang-orang di tempat ini. Kau rindu ngalamin Tuhan. Kau belum pernah terima Yesus secara pribadi. Malam hari ini jadikan malam perubahan untuk hidupmu sampai selama-lamanya. Yes, saya melihat begitu banyak tangan yang terangkat. Terus angkat tanganmu. Terus angkat tanganmu. Tuhan, Engkau hadir saat ini. Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau bekerja saat ini menjamah setiap kami Tuhan. Bagi yang sudah mengangkat tangan, Anda bisa ikuti doa saya. Katakan seperti ini, katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Hari ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jadikan aku sebagai anakmu. Jadikan aku sebagai biji matamu. Mulai hari ini aku mengaku, hatiku percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang diutus Allah Bapa untuk aku. Aku terima hidup yang kekal. Aku terima hidup yang penuh pengharapan. Aku terima hidup yang penuh dengan kemenangan bersama Engkau. Mulai malam hari ini, pegang tanganku, tuntun langkahku, mampukan aku, dan biarlah firman-Mu aku renungkan setiap hari, sehingga aku kuat, sehingga aku dimampukan dan mempunyai hidup yang berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat malam hari ini. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekudusan Tuhan memenuhi hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Nyanyikan sama-sama. Ku rasa Amin. kuasa yang Amin. tak terbatas. Ku yakin Amin. Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.